Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di Lorong Film. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas alur film yang bertajuk Sejarah dari Suku Bangsa Maya di Amerika Latin pada abad ke-16. Sebuah kostum yang kaya akan kelestarian alam ini menceritakan tentang tawanan yang akan dijadikan tumbal, namun satu dari mereka berhasil melarikan diri dan membuat perhitungan dengan mereka. Banyak hal yang tak terduga di dalamnya. Bagaimana kesurannya, kita akan simak. Dibuka dengan pengejaran terhadap buruan yang mereka incar. Layaknya suku yang ada pada umumnya, mereka berburu dengan cara berkelompok. Dengan hutan yang lebat bukan menjadi hambatan bagi mereka. Satu persatu buruan mereka terkena perangkap, dan yang satu lagi, mereka berburu setiap hari untuk kelompoknya. Terlihat mereka mendapatkan bagian masing-masing. Mereka satu dengan yang lain sudah menganggap sebagai saudara. Senda gurau adalah buktinya. Namun salah satu dari mereka merasakan sesuatu yang mengganjal. Orang ini bernama Jaguar Pau, anak dari kepala suku di kelompoknya. Di antara yang lain, ia adalah salah satu yang sangat peka. Dan itu benar. Dari pohon itu datanglah seorang pria dari suku lain. Terlihat hati-hati dan takut. Ketua kelompok ini memberikan edukasi kepada mereka yang baru saja datang untuk tidak membuat masalah, karena mereka dari nenek moyangnya sudah berada di hutan ini. Mendengar penjelasan itu, orang asing ini mulai memberikan maksud dan tujuannya. Tujuannya tak lain hanya ingin melintas, karena tanah mereka telah dirampas. Jadi mereka mencari tempat yang baru. Ketua kelompok mengizinkan dan mereka barter makanan, salah satu transaksi pada masa itu. Kabar itu cukup membuatnya syok dan takut antara bohong atau benar. Sebelum mereka kembali ke kelompoknya, dia merasa terganggu dengan raut wajah dan gestur anaknya yang memikirkan penjelasan dari orang asing itu. Sebagai seorang ayah, ia memberikan nasihat dan tindakan orang-orang sebelumnya ketika mendapatkan masalah seperti ini. Itu cukup membuat anak ini sangat tenang. Ia memiliki seorang anak laki-laki. Ia mengamati tumbuh kembangnya anak ini dan seorang istri yang sedang mengandung. Kehidupan yang damai penuh dengan keceriaan adalah kebanggaan bagi tiap orang. Inilah yang akan didapatkan ketika hidup berkelompok. Malam harinya mereka mengadakan pesta dengan seseorang yang memberikan pengalaman hidupnya selama di hutan dan sebuah pesan dari turun-temurun. Terlihat mereka mendengarkan penuh dengan penghayatan sebagai rasa hormat. Namun berbeda dengannya, tatapannya kosong seperti ada sesuatu yang jawaban saja tidak cukup. Lalu alunan tradisional membuat malam menjadi sangat hangat. Setelah pesta malam, ia mendapatkan sebuah mimpi bertemu dengan orang asing ini yang memberikan jantung kepadanya seperti sebuah pertanda. Selamat datang di alur film Apokalipto. Salah satu suku lain yang kuat datang diketuai oleh orang ini. Terlihat dari perlengkapan cenderamata yang unik sebagai momok kekuasaan dan kekuatan. Jaguar Pau yang terbangun dari mimpinya melihat obor yang berjalan. Segera ia mengamankan istri dan anaknya di salah satu tempat persembunyiannya. Pertempuran tak terelakkan antara satu suku dengan suku lain. Selalu ada darah sebagai syarat suatu pertempuran. Tidak memandang pria atau wanita, suku ini sangat kejam, layaknya penjajah. Banyak dari mereka yang mati, semua rumah mereka dibakar tak tersisa. Memang itulah mereka. Satu orang dari mereka melihat kejanggalan dari si jaguar ini. Proses mengamankan istrinya terganggu dengan hadirnya musuh ini. Pertarungan tak terelakkan. Sadar akan keberlangsungan hidup istrinya, situasi seperti ini memang sulit. Jika ia lepaskan, istrinya akan mati. Kalah jumlah menjadi kekalahan dari suku ini. Semua tersandra laki-laki dan perempuan, berikut ayah dan anak ini. Permintaan maaf kepada ayahnya membuat Algojo ini memiliki sebuah ide. Untuk membuat si jaguar ini tersiksa, ia membunuh ketua kelompok ini. Tidak bisa dibayangkan seorang ayah dibunuh di depan anaknya. Ia hanya bisa menerima apa yang terjadi. Kesedihan dan histeris tidak akan bisa membuat ayahnya kembali.
Sadar dari pingsan, ia melihat ke arah lubang itu. Itu cukup membuat penjajah ini mencurigai maksud dari tatapan itu. Kebetulan di sana terdapat salah satu kelompoknya yang mati. Pandangan si jaguar ini semakin menjadi-jadi yang membuat dia menjatuhkan batu besar dan memotong sebuah tali. Harapannya telah sirna sudah. Banyak dari mereka yang ditawan, korban-korban berjatuhan, anak dari mereka dipisahkan dari orang tuanya. Sangat ngeri sob. Anak dari mereka yang selamat terus mengikuti ibu dan ayahnya yang telah ditawan. Jaguar yang tertawan melihat orang asing yang pernah bertemu di hutan. Kelompok mereka juga tertawan. Tangisan anak-anak semakin menjadi ketika mereka dipisahkan oleh air sungai yang dalam. Orang tua yang tertawan hanya bisa pasrah melihat anak dari mereka yang sangat membutuhkan tangan orang tua. Setelah melewati derasnya sungai itu, mereka berjalan di jalan setapak. Salah satu dari tawanan itu terpeleset. Teman-temannya bergegas menahan agar ia tidak terjatuh. Dengan perjuangan dan kerjasama, akhirnya mereka berhasil menarik pria ini hingga selamat. Namun Algojo ini nampaknya tidak puas dengan keberhasilan mereka dan entah apa yang ada dalam pikirannya. Di sisi lain, istri dari si jaguar ini hanya bisa berharap akan pertolongan dari suaminya. Di malam yang sangat sunyi, ia hanya bisa memenuhi kebutuhannya dengan tetesan air yang menetes dari dalam goa. Perjalanan mereka masih berlanjut dan mereka bertemu dengan seorang anak yang berpenyakit. Ibu dari anak ini telah meninggal. Dengan tangisan dan penuh harapan, anak ini mencoba mendekati mereka namun diusir oleh penjajah ini. Karena mereka tidak ingin menerima resiko, sebuah pukulan kepada anak ini membuatnya berbicara tentang yang akan terjadi kepada si penjajah. Seakan-akan anak ini dirasuki oleh nenek moyang mereka. Satu persatu mereka akan binasa. Peradaban mereka akan hancur. Momen aneh terjadi tatkala anak ini menatap si jaguar dengan sangat lama. Seperti ada keterkaitan yang terhubung dengannya. Lalu mereka memasuki kawasan berkapur. Pemandangan seperti ini seperti melihat pada zaman Mesir kuno, di mana orang-orang dipaksa bekerja untuk membangun bangunan yang megah seperti piramid. Dampak dari sistem ini adalah masyarakat menjadi korban. Kekuasaan yang memonopoli negeri ini hanya mementingkan golongan elit. Sehingga yang kaya makin kaya, yang miskin apalagi. Kembali ke topik, kedatangan mereka menjadi perhatian orang banyak dari semua golongan. Tak luput juga semua tawanan dilumuri pewarna dan pemimpin ini menyerahkan tawanan wanita kepada seseorang untuk dijadikan pemuas nafsu. Wanita-wanita ini hanya bisa pasrah dengan nasib yang menimpanya. Tawanan lelaki berjalan menuju tempat terakhir. Terlihat ibu dari orang ini hanya bisa menatapnya dengan penuh kesedihan, memanfaatkan waktu untuk pertemuan terakhirnya. Dalam perjalanan terakhirnya, mereka melihat arsitektur kuno berupa lukisan yang jika diurutkan mereka akan dijadikan tumbal. Sampailah mereka di puncaknya sebuah perjalanan. Terlihat piramid suku Maya. Jika kalian pernah bermain game PC Age of Empire 2, kalian akan menemukan bangsa Maya ini. Kastelnya mirip dengan di film ini. Peradaban suku Maya ini terkenal dengan aksara hieroglifnya, seni rupa, arsitektur, kalender, dan keahlian astronominya. Sebuah acara adat atau ritual yang sangat besar. Semua tawanan akan dibawa ke sana untuk dijadikan tumbal. Raut dan perasaan mereka sangat ketakutan. Tak menyangka mereka akan mati seperti ini. Sorak-sorai masyarakat sangat antusias karena raja mendapatkan banyak tumbal untuk diserahkan kepada dewa matahari. Singkat cerita, para tawanan berada di puncak. Si penjagal berpidato maksud dan tujuan ritual besar ini. Dirasa cukup, salah satu dari mereka dipanggil. Komat kamit si penjagal menandakan acara akan dimulai. Dan setelah itu, jantungnya diambil, dibakar, dan kepalanya dipenggal. Terlihat raja di sana dengan santainya. Wah, Sultan bebas. Tumbal kedua pun sama dengan tahapan yang pertama. Tiap kali mati, masyarakat antusias. Ada juga yang mengambil kepalanya.
Si jaguar ini sadar ajalnya akan tiba. Perasaan itu sampai kepada istrinya yang sedang berada di goa. Ia mengerti suaminya berada dalam bahaya. Digiringlah ia untuk dijadikan tumbal. Semua bersiap menyaksikan tumbal yang ketiga. Tiba-tiba gerhana matahari muncul, membuat gelap di tempat sekitar. Masyarakat panik dan kecewa karena tidak mungkin dewa yang mereka sembah menjadi gelap. Tukang sihir pun keteteran melihat momen langka ini. Keputusan dari raja, akhirnya tumbal yang ketiga ini dibatalkan dan gerhana pun selesai. Jaguar dan teman-teman selamat. Mereka dibawa ke area yang luas. 2 diantaranya dibebaskan dengan syarat mereka harus berlari. Algojo berjaga di ujung sana. Si eksekutor bersiap-siap menyiapkan peralatannya. 2 orang tawanan itu dibebaskan. Sempat ada yang aneh dengan kejadian ini. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan mereka mulai berlari. Eksekutor mulai memanah, menombak, melempar, dan lain-lain. Lagi-lagi mereka gagal. Eksekutor bagian depan adalah bagian finishing. Tidak ada opsi lain selain ini. Jika mereka lolos, mereka akan kembali ke hutan. 2 orang tahanan berikutnya, satu diantaranya adalah si jaguar. Namun dia unik. Ia berlari zigzag, membuat pelempar batu, panah, tombak, kewalahan. Membidik sasaran dengan cara seperti itu sangatlah sulit. Sialnya ia terkena panah membuatnya tak berdaya. Sorak-sorai pemanah atas keberhasilannya dalam melumpuhkan target. Di saat ia akan dieksekusi, ia membalas dengan menusuk anak panah dengan bantuan temannya yang terpanah lebih dulu. Sontak membuat mereka murka dan menyusul temannya yang mati. Ternyata yang tertusuk adalah anak dari pemimpin ini. Amarah yang memuncak membuatnya untuk mengambil langkah besar, yaitu mengejar tawanan yang kabur sampai dapat. Di sisi lain, ia terpatah-patah, berlari sekuat tenaga menjauhi tempat itu, dan terjatuh di tempat pembuangan mayat dari korban tumbal. Dan ia akhirnya menemukan hutan dan lari sebisa mungkin. Terengah-engah, capek, terluka, sungguh perjalanan meraih kebebasan yang sangat sulit. Dan ia menemukan pohon yang cocok untuk dipanjat. Tak lama ia istirahat di pohon itu, ia mendengar suara. Tak bisa diekspresikan bagaimana tindakan selanjutnya. Di sisi lain, mereka mendengar suara, berhenti sejenak untuk memfokuskan indera pendengaran mereka. Alhasil mereka menemukan tawanan itu, segeralah mereka menyusul dan mengejar targetnya. Bersamaan dengan itu, jaguar hitam menerkam target yang seharusnya menjadi korban ialah si tawanan itu. Namun si pengejar datang dari belakang. Apes ya. Satu korban terjatuh dari pihak pengejar. Rekannya datang untuk menolong namun terlambat. Menjelang malam, ia berhenti sejenak berharap mereka berhenti mengejarnya, namun itu salah. Pelarian masih terus berjalan. Mereka melihat tanda di pohon dan satu gigitan ular menjadi konsekuensi. Ia tergigit dan mereka mengingat ramalan gadis kecil yang sebelumnya pernah mereka jumpai. Dalam ramalan itu mereka akan binasa satu persatu oleh kalangan mereka sendiri. 2 korban dari pihak pengejar. Tembakan panah dari musuh membuatnya mendapatkan energi khusus dengan memanfaatkan rasa takut. Singkat cerita, ia menemukan aliran sungai yang deras. Itu mungkin bukan pilihan, namun ketakutan bisa mengubahnya menjadi pilihan terbaik. Bersamaan dengan keraguan, datanglah si pengejar, lalu ia memutuskan untuk... Ajaibnya, ia selamat. Salah satu dari pengejar mencoba memberikan ketidakmampuannya dalam melakukan itu. Itu cukup mendapatkan satu tusukan dari pemimpinnya. 3 korban terjatuh. Mereka tertantang karena si tawanan memberikan ketidakmampuan mereka untuk melompat. Tidak mau kalah, mereka satu persatu terjun, namun ada 1 orang yang tewas. Jumlah mereka perlahan berkurang, namun tak merubah niatan untuk berhenti mengejarnya. Di sisi lain, ia terkena lumpur hisap, terjebak dan tenggelam. Semua telah berakhir. Namun dari adegan ini kita bisa belajar cara meloloskan diri dari lumpur hisap. Setelah ia berhasil melumpuhkan pasir itu,
ia mulai sadar dengan jati dirinya. Sekarang ia berada di tempat di mana ia dilahirkan dan mengetahui baik atau buruknya hutan ini. Lalu datanglah pengejar itu. Terkaget, mereka mendapatkan sarang tawon dari targetnya, membuat mereka tak berdaya dan kabur. Ia mulai merencanakan sesuatu dan mendapatkan seekor kodok beracun untuk dijadikan senjata. Semua rencana yang ia lakukan adalah murni bahan bakunya dari alam. Salah satu dari mereka mendapatkan sengatan tawon yang parah, membuat laju larinya tak beraturan, dan dialah yang akan menjadi target dari incarannya. Inilah momen langka di mana orang yang telah membunuh ayahnya akhirnya berpapasan. Dendam yang memuncak memberikan semangat tambahan untuk melancarkan sebuah serangan, dan itu cukup membuatnya berhasil membunuh si Algojo ini. Hujan pun turun, ia teringat dengan istrinya yang berada di goa. Di sisi lain, air mulai memasuki goa dan itu cukup memberikan luapan bersamaan dengan kelahiran dari wanita ini. Dalam kondisi seperti ini, ia harus melahirkan di dalam air. Lalu ia terhenti dan mencoba memutar. Di saat bersamaan, ia terkena panah namun cukup membuat luka saja. Pemimpin ini merasa puas karena targetnya terpojok. Sekali lagi ia terlihat santai, seperti ada sesuatu yang disembunyikan, dan benar, si pemimpin ini terkena jebakan berburu. Jebakan itu dibuat khusus untuk babi hutan dan ia pun mati. Terbilang cukup sukses, ia memanfaatkan alam sekitarnya untuk menciptakan sebuah senjata. Di sisi lain, wanita ini akhirnya melahirkan. Wah, luar biasa. Pengejaran terus dilakukan. Puncaknya mereka berada di pesisir pantai. Ia kelelahan dan mulai pasrah. Namun mereka bertiga dikagetkan dengan datangnya penjajah yang sesungguhnya dari bangsa Spanyol. Momen ini ia manfaatkan untuk kabur. Mereka akhirnya hidup bersama. Sesekali melihat ke pantai, terlihat kapal pesiar masih terjaga. Dan film pun selesai. Pelajaran dalam film ini, semua orang tidak mau dijajah. Kebebasan adalah impian semua suku dan bangsa. Ketidakstabilan adalah bentuk penjajahan gaya baru. Karena alam tidak akan pernah lupa pada siapa ia akan membalas. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Saya undur diri dan salam.